Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Janus Mani, NPM 20120068, kelas SIM 2001. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang share data dan transaction untuk memenuhi tugas sistem distribusi yang diampu oleh dosen Pak Dito Putrohutomo MKOM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, pengertian share data. Sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya, dan perangkat sharing dapat dilakukan terhadap file, dokumen, atau software yang berada dalam folder dan juga di dalam CD-ROM. Serta dapat juga sharing perangkat keras seperti printer, CD atau DVD. Share dapat pada sistem distribusi adalah beberapa komputer yang berbeda saling berhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lainnya. Misalnya, user di komputer A dapat menggunakan laser printer yang dimiliki komputer B, dan sebaliknya user di situs B dapat mengakses file terdapat di komputer A. Sharing resources bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh pemakaian. Share data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu atau orang komputer atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut, mempunyai tujuan untuk berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive yang diinginkan, di mana kita bisa memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses folder kita, dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang ada pada jaringan network. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan share data. Yang pertama, keuntungan share data: mengurangi biaya di publikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, backup data. Yang keempat, transaksi. Yang selanjutnya, kelemahan share data: kemudian sharing file dalam jaringan yang ditunjukkan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Sementara data sharing, salah satu basis ini menguntungkan pengarsipan data melalui organisasi yang berdedikasi adalah lebih baik. Pusat data memiliki infrastruktur terpusat dan in-house, sebuah aspek kalian dalam menelan data, kurasi, persiapan dokumentasi, penyimpanan, penyebaran, dukungan, dan penggunaan promosi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat share data. Yang pertama, tujuan share data. Sharing resources bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakaian. Merupakan bagian dari pengeksekusian sebagai program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Yang kedua, manfaat share data. Walaupun perangkat sekarang sudah dimiliki kemampuan yang cepat dalam prosesor komputasi atau misalnya mengakses data, tapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas kecepatan yang diinginkan, user dapat diatasi dengan mengambung perangkat yang ada dalam sistem. Selanjutnya, langkah-langkah share data pada XP. Sebenarnya, Windows XP telah membuat sebuah folder khusus yang bernama share dokumen. Jika file kita masukkan ke dalam folder tersebut, otomatis user lain akan dapat mengakses data atau file kita. Yang kedua, share data dan dalam folder. Klik kanan folder yang ingin, lalu pilih sharing and security, kemudian pada network sharing and security beri tanda di depan share this folder on the network. Setelah itu isi nama data yang akan di-share pada share nama. Jika di depan network user to check my file, ikut di checklist, artinya user lain bisa menambah dan mengurangi file-file yang kita share. Yang ketiga, sharing drive. Hampir sama dengan sharing folder. Klik kanan drive yang akan di-share, lalu pilih sharing and security. Akan muncul jendela properties
dari drive yang di-share, lalu klik if you understand the risks but and stick to share. Selanjutnya, persis seperti sharing folder sebelumnya, mengambil data yang di-share. Untuk dapat mengakses dari folder atau drive yang di-share dalam satu area jaringan adalah beberapa cara, melalui komputer, name, dan web group. Start, export, cari my network please, entry network, Microsoft Windows, cari nama, web group, klik komputer nama di mana tepat folder di-share, lakukan double klik, maka folder yang di-share akan terlihat. Selanjutnya, pengertian transaction. Yang pertama, urutan operasi server. Yang kedua, berasal dari database atau perbankan reservasi penerbangan. Yang ketiga, operasi otomik atau beruntun. Yang keempat, tahan lama setelah selesai disimpan dan menyimpan permanen. Pengertian data transaction. Data yang menggambarkan suatu peristiwa atau perubahan sebagai hasil dari transaksi. Transaksi data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan pengacu pada suatu lebih objek. Hal yang diperhatikan dalam proses transaksi. Yang pertama, harus memaksimalkan konkurensi sambil menjamin konsistensi. Yang kedua, harus terlindungi dari kegagalan. Pengertian transaksi terdistribusi. Pertama, mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server. Yang kedua, bisa setara atau bertingkat. Selanjutnya, kesulitan. Semua server harus bersetuju untuk melakukan atau membatalkan. Yang pertama, dua tahap atau commit atau protokol. Yang kedua, kontrol atau kontinuasi dan melakukan distribusi. Yang pertama, locking atau timestamps. Yang kedua, optimize atau konfigurasi kontrol. Selanjutnya, kegagalan. Pertama, kebutuhan atau pemulihan dari transaksi dibatalkan. Selanjutnya, penanggalan transaksi. Contohnya membutuhkan koordinator server untuk membuka atau menutup atau membatalkan. Yang kedua, memulai transaksi baru. Yang ketiga, open transaction atau trans. Keempat, kemudian memanggil operasi pada objek yang diperoleh. Transaksi terdistribusi. Pertama, struktur setara atau flat transaction. Yang kedua, klien membuat permintaan untuk lebih dari satu server. Ketiga, permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Keempat, akses sequential ke objek. Struktur bertingkat atau nested transaction diatur dalam tingkat atas dapat membuka sub transaksi. Objek dalam yang berbeda dapat dipanggil secara paralel, kinerja dan yang lebih baik. Contohnya ada di gambar sini. Selanjutnya, transaksi bertingkat. Yang pertama itu top level transaction. Dimulai dari sub transaksi dengan date yang unik atau extended dari induk. Sub transaksi bergabung dengan transaksi induk. Selesai ketika semua transaksi telah dikomplit, dapat menyetujui bahkan bila salah satu sub transaksi dibatalkan. Yang kedua, sub transaksi independen atau misalnya pada rekening bank yang berbeda, dapat mengeksekusi secara paralel. Pada server yang berbeda dapat melakukan pembatalan atau penyetujuan sementara. Jika parent dibatalkan, maka transaksi akan dibatal. Sini ada transaksi perbankan bertingkat. Bisa dilihat, yang pertama risk control dibutuhkan pada server masing-masing untuk memastikan konsistensi pada sistem terdistribusi. Kedua, metode locking. Proses dijalankan pada server yang berbeda dapat mengunci objek timestamping atau global mini timestamps atau optimize concurrency control. Selanjutnya, locking. Pertama, kunci kontrol ketersediaan dari objek lock manager ada pada server yang sama sebagai objek. Untuk mendapatkan kunci atau kontak server, untuk melepaskan harus menunda sampai transaksi commit about. Yang kedua, masalah. Yang pertama itu kunci diperoleh secara independen. Yang kedua, perputaran dependensi mungkin timbul. Yang ketiga, T kunci A untuk menulis U, kunci B untuk menulis T. Ingin membaca B harus menunggu dari U, ingin membaca A harus membutuhkan deteksi dan resolusi deadlock
distribusi. Selanjutnya, timestamp ordering. Pertama itu pada transaksi distribusi. Yang pertama itu koordinator timestamp unik secara global pada klien. Yang kedua, waktu diskronkan terkadang digunakan untuk efisiensi. Ketiga, objek berkomitmen untuk timestamp global. Yang keempat, masalah diselesaikan atau dibatalkan. Yang kedua, optimize quality control. Jika server tunggal, yang pertama alternatif untuk mengunci atau menghindari overhead dan deadlock. Kedua, transaksi dibolehkan untuk dilanjutkan tetapi harus divalidasi sebelum disetujui. Jika masalah mungkin timbul, maka dibatalkan. Dan transaksi memberikan nomor pada awal validasi, baru serial menurut urutan pada transaksi distribusi. Selanjutnya, harus divalidasi oleh beberapa server independen dalam tahap pertama dari 2 fase complete protokol validasi global diperlukan secara serial melalui server, memungkinkan secara paralel. Sekian hasil materi saya. Jika ada kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.